ونخص خصوصا على حضرة المرحوم لمن اجتمعنا هنا بسببه ولأجله، ويختم لنا ولكم بحسن في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darbi ya ahlal batin ya ahlal nur wa ya ahlal nur bijahi wa bibarakatil awliya wa syuhada wa salihin. Pertama-tama puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati keluarga pemangku duka, terkhususkan kepada istri daripada almarhum, anak-anak, keluarga besar. Semoga Allah memberikan mereka kekuatan dan ketabahan hati serta iman yang kokoh. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Uswatun Hasanah, Bapak Imam Roni Abbas, Ketua Badan Takmir Masjid Uswatun Hasanah. Yang saya hormati juga imam yang baru terpilih di negeri tetangga sebelah, Bapak Ustadz Sudirman Musa. Ketua Badan Takmirnya Bapak Haji Antonius Awoy, para pegawai syarih kedua masjid yang saya juga hormati, Kepala Lingkungan 5 Bitung Barat juga katanya ada hadir, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, al-mu'azzin al-mu'azziyat yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Saya sempat bertanya kepada Pak Imam tadi, yang meninggal ini namanya siapa? Ya, namanya almarhum Pak Franky ya. Beliau seorang mu'alaf. Kemudian saya tanya, apa awal kejadiannya? Katanya ada bepergian berdua, tapi yang satu cedera fisik, yang satunya lagi dalam keadaan tidur di mobil, ya. Kemudian datang peristiwa itu dan beliau wafat di tempat kejadian atau tempat kejadian. Dalam Islam, Al-Quranul Karim, Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Surah apa Ibu? Surah Al-Qamar ayat 49. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita informasi tentang setiap peristiwa dan kejadian. Dalam ayat Allah mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami Allah menciptakan segala sesuatu itu ada kadar, ada ukuran, ada batas, ada ketentuan, dan ada ketetapan. Ayat ini
menjelaskan bahwa manusia ingin berbahagia sepanjang hayatnya, dan tidak jarang yang ingin kalau bisa hidup abadi. Tapi apakah keinginan manusia seperti ini seiring dengan keinginan Allah, Tuhan? Tidak. Kita ingin hidup kita sepanjang hayat dalam keadaan sehat dan afiat, dan kita ingin rezeki kita tiada putus-putusnya berdatangan. Tapi apakah Allah mau seperti itu yang kita inginkan? Jawaban kita tidak. Kalau begitu, kenapa kita suka melawan takdir? Ustadz, adakah orang yang suka melawan takdir? Ada. Siapa mereka? Orang yang tidak ridha menerima ketetapan Allah. Orang yang tidak ikhlas menerima ujian yang datangnya dari Allah. Ini ciri-ciri orang yang menolak ketetapan. Itu sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dengan sebuah sabdanya. Beliau mengatakan, la yamutunna ahadukum wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sekali-kali di antara kamu mati kecuali engkau berbaik sangka kepada Allah, Tuhan pencipta. Ini bagi orang yang akan mati. Oke. Tetapi bagi orang yang entah mau mati atau tidak, ada lagi sabda Nabi ingatkan. Siapa itu? Orang yang sakit dan belum memiliki harapan sembuh. Ini ada dua takdir bisa terjadi. Takdir pertama sudah pasti, dia jatuh sakit yang tadinya sehat. Takdir kedua, wallahu a'lam, apakah dengan asbab sakit itu dia akan berpulang ke hadirat ilahi, atau dengan asbab sakit itu dosanya Allah gugurkan. Paham? Mari kita lihat apa kata Nabi. Ini orang yang sakit. Saya ingin beritahu dulu tentang sakit. Jangan Anda mengira sakit itu nanti sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur, baru namanya sakit berat, baru itu kemungkinan dia akan mati. Tidak. Ada orang hanya diterpah pagi harinya influenza, malamnya sekarang. Betul? Ada yang sudah bertahun-tahun sakit terbaring, tapi hingga detik hari ini dia masih tetap dalam keadaan hidup walaupun sakit. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan begini, tazawwadu 'ani taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lail hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekalah dirimu itu dengan ketakwaan kepada Tuhan, karena engkau tidak pernah tahu apabila gelapnya malam mulai menyelimuti, bisakah engkau menjamin besok hari engkau hidup? Tidak. Makanya dengan sakit sedikit jangan Anda katakan pasti sembuh. Dan dengan sakit yang sedang Anda bilang saya mau berusaha untuk tetap bisa sembuh. Tidak. Usaha tetap wajib ketika kita ingin berobat. Tapi antara obat dengan usaha ada di tengah-tengahnya namanya duit. Usaha, doa, duit. Untuk apa duit itu, Ustaz? Untuk tebus resep. Untuk apa doa itu, Ustaz? Untuk menguatkan jiwa kita agar kita ikhlas dan ridha dengan takdir ketetapan Allah tadi. Tapi di balik takdir ada usaha dan upaya. Bisa pahami? Nah, oleh sebab itulah di mana-mana para mubalik selalu mengingatkan, setiap musibah yang datang, kecil, sedang maupun besar, yang dibutuhkan di sini adalah pertama, kesabaran. Yang kedua, keikhlasan.
Dua ini ada, dosa kita digugurkan Allah. Doa dua ini ada, kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, yang baik. Ibu, masih ada orang ini? Ya ada. Oh, ada. Soalnya saya tegang semua. Jangan terlalu tegang dengan apa yang disampaikan oleh Palak tadi. Palak tadi itu memancing ketegangan. Kita negara hukum, Ibu. Segala sesuatu diatur dan dikendalikan oleh tata aturan hukum namanya. Serahkan semua kepada aparat. Biarkan aparat yang akan mengatur dan menetapkan. Yang paling pokok di antara kita adalah bagaimana kita membangun nilai-nilai persamaan dan nilai-nilai kebersamaan. Persamaan artinya tidak ada beda antara kita. Persamaan namanya. Kebersamaan artinya Anda susah, saya juga susah. Anda senang, saya juga senang. Kebersamaan namanya. Dari sinilah lahir namanya saling memahami. Setiap orang pasti ada rasa takut, tapi rasa takut itu juga dibaliknya ada keberanian. Bisa dipaham? Jangan gunakan rasa takut sehingga menciptakan suasana yang mencekam, padahal tidak seperti itu. Tapi jangan juga gunakan keberanian untuk hal-hal yang tidak tepat. Semua ada tempatnya, semua ada ukurannya, semua ada takdirnya. Betul? Nah, kematian salah satu nasihat yang paling baik bagi kita manusia. Mau yang kuat, yang lemah, yang setengah kuat, setengah lemah, tetap juga semua akan berakhir di ujung nafas yang terakhir. Yang jadi pertanyaannya adalah, apa yang akan kita laporkan dan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan semesta alam selama kita diberi kekuatan dan kesehatan? Bisa dipahami? Nah, oleh sebab itu saya balik lagi ulang ke tema utama. So, terpengaruh dengan kepala penyampaian tadi. Kita sudah bersuara kan? Ketika datang musibah dalam bentuk sakit, ternyata sakit ini kata dokter, Pak, kalau Pak saya melihat hasil pemeriksaan medis, Bapak ini setengah mati mubalik. Karena dalam dunia medis belum ada ini yang sembuh dengan penyakit ini. Kira-kira kalau itu datang sama ibu, apa yang terjadi? Rasa-rasa mau ramas tuh dokter. Betul? Apalagi kalau itu dokter bilang, kalau saya mau lihat ini, ibu ini pesakit ini serupa sebentar semua game. Kira-kira bagaimana ibu bertanggapan? Nah, walaupun itu belum pasti, tapi kalau yang menyampaikan orang yang dianggap berkecimpung di bidang kesehatan, kita pasti percaya. Betul tidak? Makanya kalau jadi tokoh, baik-baiklah. Menjadi pemimpin bijaksanalah. Karena kita jadi ukuran. Yang lain tinggal mengikuti. Bisa dipahami nih Pak? Kembali lagi tema utama. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya sama hadirin hadirat sekalian. Boleh saya bicara 2 jam sampai 3 jam? Boleh. Apa alasannya? Apa alasannya sampai saya diminta 2-3 jam? Kasih jawaban. Yang pasti Anda puas, saya lemas. Nah, ketika seseorang mendapat penyakit yang kemudian penyakit ini membuat dia galau, resah, gelisah, hingga menimbulkan kecemasan yang berkepanjangan, bisa saja dalam dunia psikologi orang ini bukan mati dengan penyakitnya, tapi mati dengan ketakutan. Saya paham, Bu? Mati dengan ketakutan. Padahal ketakutan ini harus kita lihat.
Ada tidak upaya untuk menyembuhkan walaupun kata dokter susah sembuh? Kalau itu ada, kata Nabi, hatta idza balagatil hulqum, sekalipun rohmu sudah sampai di hulqum, kau tidak boleh berputus asa untuk berusaha, tetap mencari obat sebagai penawarnya. Tadawaw ya ibadallah, innallaha lam yata' da'an illa wada'a lahu dawa, kata Nabi. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak menetapkan suatu penyakit kecuali Allah sertakan pula penawarnya. Illal haram, kecuali satu penyakit tidak ada penawarnya. Apa ini, Ibu? Tua. Itu tua, Pak, tidak ada penawar. Di sini ada ibu-ibu yang usia 50. Coba angkat tangan. Baru satu, mana lagi? Yang usia 20 ada? Coba angkat tangan. Coba kasih baku jajar ke 50 dan 20. Cantik mana? Cantik mana, Bu? Yakin 20 cantik daripada 50? Belum tentu. Karena yang 50 tidak mau kalah. Dia akan selesaikan urusan 50-nya. Kapsalon. Dia mulai pakai itu semua sampai dia kelihatan berbeda daripada biasanya. Betul tidak? Jadi kalau mau lihat aslinya muka orang, jangan lihat di waktu dia sudah berdandan. Mau lihat rupanya manusia, jangan lihat ketika dia ada di jalan, tapi lihat ketika dia bangun tidur. Itu asli. Betul tidak? Tai mata keluar, dia tidak sadar. Gidi-gidi malele, dia tidak sadar. Nanti menghadap cirbin baru sadar. Semua ini tidak bisa dikendalikan. Betul? Ada orang tidur boleh mau atur-atur tai mata. Itu gidi-gidi. Tidak ada, Bu. Makanya itulah saya katakan tadi. Tunggu Pak. Ada orang mau foto. Selama kita ceramah buat ini ada orang mau foto begini. Sudah mana lagi tadi itu? Jangan terganggu ini barang kalau dia. Gidi-gidi. Jangan salah sebut. Karena ada yang tidak disuka dari kata itu dan ada yang disuka, yaitu gedi. Ibu pilih mana? Gidi-gidi atau gedi? Cuma beda satu huruf. IDE, tapi beda rasa. Paham, Bu? Nah, kita lanjut. Nabi mengatakan, bila engkau diderita sakit, pertama, engkau harus bersabar dulu. Ini sabar penting. Karena sabar yang membedakan antara sabar dan tidak sabar. Ibu tahu dari mana tidak sabar? Karena ada sabar. Ibu tahu dari mana tidak sabar? Tidak tahu dari mana itu sabar? Karena ada tidak sabar. Yang bagaimana itu yang disebut sabar? Nabi mengatakan, ingat baik-baik. Nabi mengatakan, jangan berkeluh kesah kalau engkau derita sakit. Berkeluh kesah itu yang bagaimana, Ustaz? Ada yang sedang, ada yang berat, ada yang talalu. Yang apa namanya? Yang kecil-kecil dulu. Damang goyang. Yang sedikit berat. Yang berat. Aduh. Yang talalu. Mati dia kalau begini. Apa betul yang kau minta itu mau? Pasti dia tidak mau. Ini yang dimaksud dengan ucapan-ucapan yang di dalamnya ada nilai-nilai ketidaksabaran. Sabar itu Anda alami penyakit itu, tapi kembalikan kepada Allah. Cara mengembalikannya bagaimana? Pertama, ini harus ridha dan ikhlas menerima ini sebagai ujian yang datangnya dari Allah.
Ingat ibu, Nabi mengingatkan, innal marad mutahhirun minadz dzunub. Ketahuilah bahwa setiap penyakit itulah cara Allah menggugurkan dosa. Ternyata ada orang lupa salat. Ternyata ada orang lupa berbuat kebajikan. Ada orang ternyata lalai mengingat Allah. Allah tahu orang ini terlalu sibuk di pasar. Tapi Allah masih sayang kepada dia. Allah masih cinta kepada dia. Maka apa kata Nabi? Idza ahabba abadahu ibtalah. Bila Allah mulai mencintai hambanya, maka ujian akan datang kepadanya dalam bentuk sakit misalnya. Pagi jam 5 di pasar, jam 7 di rumah, masak sampai jam 9 makan, subuh keluar lagi. Dia habiskan waktunya hanya untuk sekedar mencari sesuatu rezeki, tapi dia lupa bagaimana dia harus berterima kasih kepada yang memberi rezeki. Makanya Allah tahu ini orang lupa diri. Allah kasih dia influenza. Wajib. Mau tidak mau, suka dan tidak suka harus istirahat di rumah dengan dekolger. Betul? Ternyata dia tidak berkeluh kesah. Dia diam sambil menyadari bahwa sakit ini cara Allah mengistirahatkan dia dari kesibukan yang hampir-hampir dia tidak mau berhenti. Maka saat dia sakit itulah Allah mencintai dia. Makanya orang yang dicintai itu harus sabar. Karena yang mencintai bukan maitua, bukan paitua, bukan anak-anak kita, tapi yang mencintai kita, yang menciptakan paitua dan yang menjadikan anak kita. Allahu Rabbul Jalil. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Bisa. Kalau lagi. Kalau kita benar-benar menyadari ini, maka orang yang sakit akan tenang. Karena dia tahu yang sedang menguji dia, kekasih yang tidak akan pernah meninggalkan dia. Coba cari di dunia ini, mana kekasih yang tidak akan ditinggalkan dan meninggalkan. Coba cari. Tua, biar 50 tahun rumah tangga, suatu saat kita dipisahkan oleh maut namanya. Kalau bukan dia juga ulang. Hah? Kalau bukan dia, Tora. Siapa? Sekarang saya mau tanya ibu, orang yang berumah tangga lebih dari 20 tahun atau yang 30 tahun dengan cinta yang begitu hot, sampai-sampai ada istilah hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Bab Romeo and Juliet. Pertanyaannya, ketika Romeo game, Juliet mau ikut? Bilang cinta, sehidup semati. Kenapa ketika saya mati nggak nanya aku kok mati? Betul? Laila dan Majnun sampai mati pun si Majnun Laila tidak pernah ikut. Saya paham. Anak, ini bicara anak. Mana lagi ibu cinta, suami apa anak? Halo. Mana yang ibu lebih cinta, suami atau anak? Saya cuma tanya, bukan suruh pilih. Mana yang ibu lebih cinta, suami apa anak? Anak. Kenapa? Karena ibu yang mengandung, ibu yang susah payah melahirkan, ibu yang menyusui, ibu yang menjaga. Itu sehingga Anda menjadikan itu alasan suami nomor 2, anak nomor 1, begitu. Mau nomor 1, mau nomor setengah, waktu orang mati, tidak pernah anak ikut dalam kubur. Betul? Semua orang yang kita cintai, yang menyatakan cinta dan sayang kepada kita, tidak akan pernah ikut kita ke alam barzakh. Tapi Allah Tuhan semesta alam, Maliki Yaumiddin, penguasa
dari alam dunia hingga hari pembalasan. La yamutu fiha. Ya Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah Maha Hidup lagi Maha Mandiri. Dia menemani kita dengan kasih sayangnya. Bayangkan ibu sakit, ridha, ikhlas, berdoa kepada Allah, Allah berikan satu karunia namanya kekuatan hati atau mental, sehingga kelihatan orang yang rajin ibadah, orang yang kuat ingat Allah Tuhannya, dengan orang yang selalu sibuk dengan melupakan Allah dengan urusan dunianya. Ketika di rumah sakit kelihatan sekali mana yang babataria dan mana itu yang tenang. Ketika ditanya kenapa di babataria, sakit dia, sakit apa? Bisul paraka. Kau yang di sebelah bisul miring, orang sama. Tapi yang satu babataria, satu tidak. Setelah dicek and recheck, ternyata satu rajin ibadah, yang satu sudah tahu ibadah. Di situ dia perbedaan. Betul tidak? Ternyata ibadah itu membuat kita kuat, ibu. Ibadah itu membuat kita siap. Ibadah itulah yang membuat kita menjadi manusia yang mempunyai kemampuan menerima takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi coba lihat orang yang tidak pernah ibadah. Perhatikan hidupnya galau, resah, gelisah. Semua hal ada sama dia yang negatif-negatif. Tapi kalau dia dekat dengan Tuhan, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Kembali lagi ke tema yang pertama. Ini baru pengantar, ibu, belum ceramah. Kan 3 jam. Ketika kita mendapatkan berita dari dokter bahwa kita sakit, kayaknya sulit untuk dapatkan kesembuhan, maka terima itu informasi, tapi jangan yakin bahwa ajal di tangan dokter, tapi yakinlah ajal di tangan Allah. Itu dulu, alihkan itu keyakinan. Yang pertama, kita percaya kepada dokter, tapi ketika dokter sudah pasrah, sudah sampai batas kemampuannya, berarti dokter sudah harus menyerahkan kepada keluarga. Kalau begitu, terutama yang sakit, kembalikan kepada yang maha kuasa, yang kekuasaannya tanpa batas. Baru Nabi katakan begini, perhatikan hadis Nabi. La yamutunna ahadukum, jangan sekali-kali di antara kalian mati. Mati. Nabi mengatakan, jangan sekali-kali di antara kalian itu mati min durrin asabahu, hanya karena dia ditimpa penyakit yang sulit untuk sembuh sehingga dia berharap mati. Jangan sekali-kali kalian berharap mati, kata Nabi. Min durrin asabahu, dari penyakit yang menimpa dirinya sehingga dia tidak kuat untuk lagi menerima derita sakit. Pun kalau itu ada pada diri seseorang, jangan sekali-kali berharap untuk mati. Jangan. Fa in kana la budda fa'ilan, kata Nabi. Tapi kalau toh itu juga membuat dia sudah tidak sanggup sehingga berkata minta mati tidak boleh, maka kata Nabi, ucapkan thummal yaqul, kalau begitu ucapkan kalimat ini. Ini kalimat orang yang sakit berat ini. Apa itu bunyinya? Nabi bilang, katakanlah, Allahumma hyini ma kanatil hayat khairan li. Ya Allah, berilah aku hidup yang panjang bila hidup itu baik untukku. Wa idza kanatil wafat khairan li wa tawaffani. Tetapi ketika kematian adalah lebih baik daripada hidupku, maka matikan aku dalam keadaan baik. Ini bukan minta mati, jangan salah paham. Ini doa bukan minta mati, Pak, tapi ini doa menyerahkan urusan mati dan hidup kepada Allah. Itu bedanya. Kalau kita sudah menyerahkan urusan mati dan hidup kepada Allah, maka tidak akan ada lagi kegelisahan, kerisauan dan kegundahan di hati. Mengapa demikian? Karena Anda sudah mengembalikan urusan berat kepada yang maha besar.
Kenapa musibah kecil jadi berat? Karena Anda tidak pernah seumur hidup berurusan dengan yang maha besar. Maka yang kecil pun terasa berat. Tapi orang-orang yang selalu hidupnya berurusan dengan yang maha besar, seberat apapun derita hidup terasa kecil di hadapannya, karena ia di backup langsung oleh yang maha besar. Iman namanya. Hanya iman yang mengantarkan manusia paham mana yang besar dan mana yang maha besar. Saya tanya ibu, di dunia ini ada tidak namanya orang rendah hati? Ada tidak? Ada. Saya tanya lagi, di dunia ini ada tidak namanya orang sombong? Ada. Kalau ibarat sombong dan yang rendah hati, kita umpamakan yang sombong di atas bukit, yang rendah hati di bawah bukit. Kira-kira yang di atas bukit, lihat yang di bawah bukit, kecil apa besar? Kecil. Karena dia ada di atas, itu bagaikan orang sombong. Tapi mari tanya orang yang di bawah, melihat orang yang di atas, besar apa kecil? Kecil. Pakai kacamata baik-baik, lihat. Betul tidak? Betul. Saya ulangi, ini soal yang salah paham. Orang yang di atas bukit, lihat yang di bawah bukit, kecil apa besar? Kecil. Yang di bawah ini, lihat ke atas, itu kecil apa besar? Kecil. Kalau begitu, yang sombong kelihatan kecil, yang direndahkan kelihatan kecil, maka jangan sombong karena dua-dua kecil. Betul tidak? Betul. Nah, oleh sebab itu saya hanya mengatakan adalah musibah yang datang dalam keluarga kali ini, kita yang hadir di tempat ini datang menghibur, memberi kekuatan dan memberi harapan kepada keluarga, bahwa musibah yang datang kepada keluarga hari ini jangan khawatir. Kami tetangga, kami kenalan, kami handai tolan akan bersama-sama untuk saling tolong menolong, bantu membantu ketika kesulitan datang kepada Anda. Karena hari ini musibah datang di keluarga ini, besok lusa hanya Allah yang tahu. Jangan pernah menganggap remeh sesuatu, sehingga kadang-kadang saya melihat, mendengar seperti ini contohnya. Siapa yang meninggal? Oh, si almarhum Fulan bin Fulan. Kasihan. Baru baku dapat tadi di pasar. Ada baku lewat tadi di oto. Ini ucapan tanpa dia sadar, seakan-akan itu mati hanya untuk dia, untuk yang bilang tidak. Betul tidak? Makanya ketika orang datang di rumah duka, hatinya tidak bergetar, hatinya tidak merasa bahwa duka itu akan berpindah suatu kelak nanti ketika kita sudah ditakdirkan ketentuannya juga. Ini yang kadang-kadang kita berucap seakan-akan itu wajar, tapi itu tidak wajar. Itu makanya agama ajarkan, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan tanya siapa dia, kasihan. Tidak. Kami milik Allah dan hanya kepada Allah pula kami akan kembali. Artinya sekarang ente, besok lusa mungkin kita. Itu namanya kalimat kesadaran. Jadi paham ini? Dari pengamatan dan penglihatan, saya melihat sudah ada mulai mata yang tertutup. Tanda-tanda ini harus diakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.